Hai hai hai, selamat pagi. Gerimisnya udah berhenti. Sekarang jam menunjukkan pukul 9.43, masih pagi. Dan itu sana agak cerah udah. Itu biskuitnya udah aku taruh ke toplesnya, toples kecil. Yang di atas itu cookies semprit yang aku buat kemarin masih ada sisa. Biskuit yang di bawah itu biskuit apa, cookies biskuit beraroma durian, aku suka. Oke, aku mau bacain kiat-kiat atau solusi atau tips kayak gitu. Perut melilit karena susah buang air besar adalah kejadian yang lumrah dalam kehidupan Anda. Waspada, jangan-jangan ini adalah konstipasi. Oke, judul hari ini adalah solusi atasi konstipasi. Buang air besar atau bab yang tidak lancar sungguh mengganggu. Perut kembung disertai rasa sakit hanyalah beberapa gejala yang dialami tubuh. Coba Anda ingat-ingat, berapa kali dalam sehari Anda buang air besar? Menurut Dr. Haji Arif Fahrial Syam SPPD KGMMB, ahli penyakit gastro orang dewasa, jika dalam seminggu kurang dari 3 kali bab atau buang air besar, ini bisa jadi merupakan penyakit konstipasi. Yuk pahami lebih dalam mengenai konstipasi. Pasalnya penyakit ini bisa menyebabkan penyakit lain yang lebih berbahaya seperti tumor usus. Solusi atasi konstipasi. Oke. BAB atau bab butuh waktu lama. Konstipasi atau lebih dikenal dengan nama sembelit adalah gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan. Dr. Ari menjelaskan konstipasi adalah sebuah keadaan di mana frekuensi bab yang terjadi kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Jadi jika seseorang babnya 2 kali dalam seminggu, ini sudah termasuk konstipasi. Selain itu, konstipasi juga bisa ditenggarai dari bentuk kotoran, misalnya bentuknya keras atau seperti kotoran kambing, atau kombinasi di mana saat orang tersebut harus menunggu lama atau mengedan berlebihan ketika bab. BAB pun atau bab dirasa tidak tuntas dan butuh waktu lebih lama untuk melakukannya. Fakta menarik lainnya soal konstipasi adalah dibanding dengan laki-laki, perempuan lebih banyak mengalami konstipasi. Hal ini dipengaruhi oleh karakter organ pencernaannya atau kurang bergerak hingga obat. Faktor fungsional dan organik. Sebenarnya apa penyebab konstipasi? Dr. Ari menguraikan bahwa terdapat 2 faktor besar yang mempengaruhi terjadinya konstipasi. Pertama, faktor fungsional yang dikenal juga dengan istilah Irritable Bowel Syndrome atau IBS. Seperti gaya hidup dan pola makan. Misalnya bagi mereka yang bekerja di kantor dan sering menghabiskan waktu dengan duduk dan kurang bergerak, maka lakukan aktivitas dengan bergerak tambahnya.
Berarti kurang gerak itu bisa menyebabkan konstipasi, teman-teman. Atau pola makan di mana jarang sekali mendapat asupan berserat bisa juga terserang konstipasi. Begitu pula jika sering kali mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan lemaknya. Kurang minum air juga bisa membuat konstipasi. Seharusnya kan dalam 24 jam meminum 8 sampai 10 gelas air. Kondisi ini menurut Dokter Ari bisa memicu konstipasi. Stres yang terjadi karena beban pikiran pun bisa mengakibatkan konstipasi. Nah, teman-teman, stres bisa bikin susah buang air besar. Jangan stres-stres. Hidup ini memang udah bikin stres, tapi jangan ditambah-tambahin kayak gitu. Relax. Kedua faktor organik yang terjadi karena kelainan pada sel syaraf pada permukaan usus, tempat di mana proses BAB terjadi. Jadi pertama tadi faktor fungsional, yakni gaya hidup. Yang kedua faktor organik yang terjadi karena kelainan pada sel saraf permukaan usus di mana proses BAB terjadi. Itulah dua faktor fungsional dan organik yang penyebab dari konstipasi, susah buang air besar. Oke, atasi segera. Diperingatkan kayak gitu, atasi segera. Jika Anda mengalami gejala-gejala konstipasi, ada baiknya langsung memeriksakan diri kepada dokter ahli. Pasalnya, hanya dengan peneropongan kolonskopi dapat dilakukan evaluasi terhadap kondisi ususnya. Apakah memang ada sumbatan, polip, kanker atau tumor sehingga terjadi konstipasi? Pasien yang mengalami konstipasi 10%-nya disebabkan oleh adanya tumor. 10%. Urai Dr. Ari, konstipasi juga bisa merambat ke penyakit lain seperti komplikasi. Sebut saja ambeien hemoroid ambeien atau luka pada usus. Untuk mengatasinya, segera memperbanyak konsumsi serat dan juga probiotik. Konsumsi serat, teman-teman. Dua hal ini bisa membantu melancarkan sistem pencernaan termasuk konstipasi, misalnya dari buah-buahan atau konsumsi yogurt. Konsumsi prebiotik. Probiotik sering disebut sebagai salah satu solusi untuk memperlancar BAB. Ia mengandung mikroorganisme hidup yang bekerja meningkatkan kesehatan dengan cara menjaga juga memperbaiki keseimbangan flora yang terdapat dalam usus. Probiotik dan prebiotik mempunyai peran untuk membantu proses fermentasi di kolon atau usus kayak gitu kan. Pada proses ini dihasilkan zat-zat yang diperlukan usus. Pergerakan usus pun lebih normal dan mengurangi kuman patogen. Jadi secara umum bisa diterima kalau probiotik dibutuhkan tubuh apalagi sistem pencernaan. Si bakteri baik ini sudah secara maksudnya yang probiotik itu. Si bakteri baik ini sudah secara alami berada di usus manusia. Dengan gaya hidup modern seperti konsumsi fast food, merokok, dan stres mengakibatkan berkurangnya jumlah bakteri baik sehingga perlu
asupan tambahan berupa yogurt. Di Indonesia, probiotik dianggap sudah berkembang lebih luas dan bisa didapatkan lewat aneka produk yang dijual di pasaran seperti yogurt. Yogurt itu bagus. Tentang perbanyak serat. Bicara soal solusi mengatasi konstipasi, mulailah dengan mengubah pola makan kita. Konsumsilah sayuran dan buah-buahan pada pagi, juga antara pagi dengan siang dan malam. Mengapa buah dan sayur menjadi begitu penting? Sebab kandungan seratnya tinggi. Nah, itu teman-teman, sayur dan buah-buahan punya serat yang sangat tinggi. Dan manusia butuh asupan 25 gram serat per hari. Sayangnya tingkat pemenuhan kebutuhan serat di Indonesia masih sangat rendah, baru setengah dari yang seharusnya. Minumlah yang cukup dan imbangi dengan olahraga. Hindari makanan berlemak. Kemudian tentang yogurt probiotik, dengan banyak pilihan yogurt yang ada di pasaran, pastikan memilih yang benar-benar yogurt. Cirinya antara lain mengandung bakteri hidup, umur produk yang relatif pendek antara 30 sampai 35 hari saja. Bisa juga dengan memilih yogurt yang mempunyai bakteri eksklusif yang berguna untuk menjaga dan mempertahankan fungsi saluran cerna. Iya, kayak itu. Berarti yogurt itu untuk membantu sistem pencernaan kita, teman-teman, bisa dikonsumsi kalau kita kekurangan serat kayak gitu. Tapi lebih bagus lagi kan ibaratnya yang alami, makan buah dan sayuran kayak gitu. Kurangi lemak, intinya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan tips dan solusi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Paling gak enak ya kalau udah bab macet kayak gitu. Gak enak sama sekali. Oke, selamat pagi. Selamat beraktivitas, lanjutin aktivitasnya. God bless you all. Harinya cerah. Bye-bye.